harus tetap optimis. Just do it, lakukan apa yang di depanmu. Jangan kemudian kita membayangkan besok hasilnya, outputnya itu bagaimana. Lakukan apa yang ada. Ketika sholat asar, ya sudah sholat asar. Jangan memikirkan, oh saya sholat asar ini ternyata besok kemudian tidak ada apa-apanya. Kemudian saya ternyata telah ditakdirkan masuk neraka. Tidak boleh seperti itu. Tetap harus kemudian kita lakukan apa yang di depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di pembahasan hadis Arba'in Nawawi yang alhamdulillah kita telah memasuki di chapter 6 kalau tidak salah, dan pembahasan hadis yang keempat, di mana kita mulai langsung saja. Di hadis yang keempat ini Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, karena kebanyakan dari hadis-hadis yang ada di Arba'in Nawawi ini itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, atau seperti yang kita tahu adalah sebagai muttafaqun alaih, yang memang betul-betul itu muttafaq, telah disepakati. Banyak ulama, ya, jumhur ulama itu menyepakati kesahihan dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Ya, di dalam hadis yang keempat ini bisa kita tinjau di Bukhari itu di nomor 3208 dan di Muslim itu di nomor 2643. Redaksinya seperti ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa ya'maru bi arba'i kalimat bikatsmi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa walladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya an Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud adalah as-sadiqul masduq, atau yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW itu pasti benar. Kalau itu sahih, memang betul dari baginda Nabi. Ya, Nabi berkata bagaimana?
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, bahwa seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya itu selama 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah seperti masa itu pula, jadi 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging, mudghatan, juga dengan masa itu juga untuk 40 hari. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian didatangkan kepadanya itu seorang malaikat. Seorang malaikat diutus kepadanya untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh di dalamnya. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan selain daripada untuk meniupkan ruh, juga untuk diperintahkan dengan 4 kalimat. Dan ini apa? Bikatsbi rizqihi, menuliskan rezekinya, kemudian wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, dan kemudian dituliskan yang terakhir wa syaqiyyun aw sa'idun, dan celaka atau bahagia dalam dirinya. Kemudian Nabi lanjutkan, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada Tuhan selainnya, atau demi Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahi illa dhira. Sungguh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sungguh ada seorang di antara kalian itu yang beramal dengan amalan ahli surga. Terus ada seorang yang sangat soleh, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai kemudian jaraknya dengan surga itu hanya tinggal 1 hasta saja. Jadi begitu solehnya sehingga jarak dirinya dengan surga itu hanya 1 hasta saja. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, kan tapi kitab atau takdir mendahulinya, ya, fayamalu bi amali ahlin fayadkhuluha, maka kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, maka kemudian ia menjadi atau masuk ke dalam neraka. Kan tapi ada juga wa inna ahadakum, dan sungguh ada seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar, ada yang beramal dengan perbuatan atau amalnya ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jaraknya antara dia dengan neraka itu hanya 1 hasta. Kan tapi sama seperti yang tadi, fayasbiqu alaihil kitab, takdir mendahulinya, fayamalu bi amali ahlil jannah, sebaliknya dari yang tadi, ia beramal dengan amal perbuatannya ahli surga ketika di akhir hayatnya, fayadkhuluha, akhirnya ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini kandungan yang dapat kita ambil itu, yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu memiliki satu sifat, ya, bukan hanya baginda Nabi saja, akan tetapi seluruh nabi di dunia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat, yakni shadiq atau sidik, yang artinya jujur, berkata apa adanya, melakukan apa adanya tanpa ada yang ditambahi maupun dikurangi. Itu as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan perkataannya. Sehingga walaupun baginda Nabi Muhammad mengatakan suatu hal yang mungkin dalam nalar kita atau dalam logika kita itu tidak make sense, tidak logik, kan tetapi karena beliau adalah nabi, maka as-sadiqul masduq, pasti benar perkataannya. Seperti ketika beliau bercerita tentang beliau diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Banyak orang yang tidak percaya, tetapi Abu Bakar yang merupakan seorang sahabat yang paling setia itu membenarkannya. Karena as-sadiqul masduq itu telah melekat betul-betul
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya itu harus berusaha semaksimal mungkin sebisa kita untuk mencontoh hal tersebut. Kita berkata jujur, melakukan hal-hal jujur, sehingga kehidupan kita penuh akan kejujuran. Nah, baginda Nabi yang as-sadiqul masduq tersebut dalam riwayat ini itu memberitakan kepada kita fase-fase penciptaan manusia. Dan itu sangat luar biasa sekali pada saat itu. Karena pada zaman itu belum ada ilmu kedokteran terlebih tentang melahirkan seperti ini, belum ada. Belum ada ronsen, belum ada USG atau apa itu yang untuk melihat kandungan, itu belum ada kan. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW pada zaman itu 1400 tahun yang lalu sudah menjabarkan fase tentang pembentukan manusia, tentang bagaimana kita terbentuk di dalam perut ibu kita. Baginda Nabi mengatakan bahwa fase yang pertama itu kita masih berupa arba'ina yauman nutfatan, berupa air mani selama berapa? Arba'ina, selama 40 hari. Jadi setelah 40 hari setelah pembuahan, 40 hari kita masih berupa sperma, air yang hina, air yang najis, yang dimana ketika kita seorang pria itu mengeluarkan nutfah itu tadi, itu wajib mandi, wajib. Maka pada hakikatnya kita berasal dari air atau cairan yang hina, yang najis, yang dimana ketika ada seorang yang mengeluarkan cairan tersebut harus mandi wajib karena berhadas besar. Nah, ini yang menjadi introspeksi bagi diri kita. Jangan sampai kemudian kita menyombongkan diri karena sumber asal kita dari saripati tanah yang selalu diinjak-injak. Kemudian ketika kita masuk dalam perut ibu kita dari cairan yang hina, sehingga akankah kita dari hal-hal hina tersebut masih bisa menyombongkan dirinya itu tadi. Kemudian setelah 40 hari kita menjadi sperma, kita dalam fase summa yakunu alaqatan misla dzalik, menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, yang menjadi segumpal darah selama seperti masa itu. Jadi 40 hari setelah jadi sperma, jadi 40 hari jadi sperma, kemudian setelah jadi sperma itu jadi darah, segumpal darah selama 40 hari juga. Nah, kemudian setelah jadi darah, kemudian summa yakunu madratan misla dzalik, jadi segumpal daging seperti masa itu. Jadi setelah 40 hari menjadi darah, kemudian menjadi daging selama 40 hari. Baru ketika sudah sekitar 4 bulan, apa yang disabdakan Nabi, summa yursalu ilaihil malak, kemudian ada malaikat yang meniupkan ruh. Jadi setelah 40 atau bisa kita sebut sebagai 4 bulan ya, itu malaikat datang meniupkan ruh. Nah, itu sah kita menjadi seorang manusia yang bernyawa. Jadi ketika mungkin ada janin yang gugur sebelum 4 bulan ya, sebelum 4 bulan, maka belum bisa dikatakan sebagai jasad manusia. Jadi ketika gugur cukup kemudian ya seperti layaknya janin saja, tidak harus dimandikan, tidak harus dikafani, tidak harus disolatkan kan. Tapi kemudian setelah ada peniupan ruh ini ya, setelah 4 bulan ini, itu maka dinilai atau sudah masuk kategori sebagai manusia, jadi seorang bayi yang sudah ada ruhnya. Jadi wajib dimandikan, kalau itu pun gugur wajib dimandikan, wajib di kafani, wajib di sholatkan ya, seperti itu. Nah, di sini baginda Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan bahwa ada malaikat yang memang bertugas untuk menjaga manusia sewaktu dalam janin. Ya, karena malaikat tersebut didatangkan yursalu ilaihi, didatangkan yursalu alaihi.
ilaihi, didatangkan untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Nah, setelah ditiupkannya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Nah, malaikat itu mencatat 4 hal. 4 hal setelah baru kita ditiupkan ruh, malaikat telah diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Yang pasti itu adalah takdir kita. 4 hal itu takdir kita. Apa saja yang dicatat? Yakni rizki kita, amal kita, ajal kita, dan akhir kehidupan kita, sengsara atau bahagia. Nah itu. Jadi setelah beberapa detik atau mungkin langsung itu ya, karena disebutkan fayanfukhu fihi, mohon maaf, disebutkan wa yu'maru bi arba'i kalimat, langsung menggunakan konjungsi dan wa, itu dan. Jadi setelah ditiupkan ruh, kita baru saja dianggap ada di dunia ini. Malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menuliskan 4 hal itu tadi yang pasti kita dapat. Ini pertama, rezeki kita. Bagaimana rezeki kita, banyak atau sedikit? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan rezeki kepada makhluknya itu kurang. Pasti cukup ataupun lebih. Ya, cukup atau lebih. Kalaupun semisal kita merasa rezeki kita pada saat ini kurang, maka yakinlah bahwa itu cukup. Kita berusaha qanaah atau berusaha menjadi lebih baik mencari rezeki yang lain. Jadi rezeki kita, bagaimana kita mendapatkannya, dari mana jalan rezeki kita, atau seberapa banyak rezeki kita, itu sudah ditakar sejak kita baru ditiupkan roh. Kemudian amal kita, bagaimana amal kita? Amal kita baik atau buruk? Mana yang lebih banyak antara baik dan buruk tersebut? Apakah kita nantinya akan mencuri, berzina dan lain sebagainya? Itu sudah ditakar. Kemudian ajal kita, di mana kita akan meninggal, kapan kita akan meninggal, karena apa kita akan meninggal, itu sudah ditakar sejak kita baru saja ditiupkan ruh. Bahkan sampai kemudian di sini dikatakan syaqiyun au sa'idun, akhir kehidupan kita syaqiyun, masuk neraka, au sa'idun, atau senang masuk surga, itu sudah ditetapkan ketika setelah kita ditiupkannya ruh. Itu maha besar dan maha taunya Allah, itu dibuktikan pada waktu itu. Allah sudah tahu dari kita tidak di dunia ini mendapatkan rezeki, Allah sudah takar. Kemudian amal kita beramal, Allah sudah takar. Ajal kita meninggal di mana, kapan, Allah sudah takar. Bahkan sampai kemudian besok kita masuk neraka atau surga, Allah sudah takar. Nah, kan tetapi hal itu bukan menjadi ibaratnya alasan sebagai kita kemudian putus asa. Oh, kemudian kita berpikiran, oh ternyata mungkin pada waktu itu ketika saya ditiupkan ruh, saya telah seperti ini. Kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kemudian pesimis. Oh, mungkin saya waktu itu rezekinya seperti ini sudah ditakar. Oh, mungkin waktu itu saya memang ditakdirkan untuk beramal buruk. Kita tidak boleh seperti itu. Karena pencatatan hal-hal tersebut, arba'i kalimat itu tadi, itu hanya sebagai bukti ayat kemahabesaran dan kemahatauannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai patokan kita berusaha di dunia. Karena kita berusaha di dunia, walaupun takdir telah tertulis, itu bisa kita ubah. Karena pena belum diangkat. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin, karena usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Seorang itu akan mendapatkan apa yang telah ia usahakan. Jadi tidak boleh kemudian, sudahlah, sepertinya saya memang ditakdirkan untuk malas bekerja, malas beribadah, sehingga ya sudah saya begini-begini saja. Itu tidak boleh. Harus tetap optimis. Just do it. Lakukan apa yang di depanmu.
Jangan kemudian kita membayangkan besok hasilnya, outputnya itu bagaimana. Lakukan apa yang ada. Ketika sholat asar, ya sudah sholat asar. Jangan memikirkan, oh saya sholat asar ini ternyata besok kemudian tidak ada apa-apanya. Kemudian saya ternyata telah ditakdirkan masuk neraka. Tidak boleh seperti itu. Tetap harus kemudian kita lakukan apa yang di depan kita. Ketika waktunya bekerja, kita bekerja. Waktunya istirahat, kita beristirahat. Tidak boleh hanya pasrah saja, ya pasrah saja kemudian hanya berdoa saja. Itu nol. Berdoa tanpa usaha nol, berusaha tanpa berdoa itu sombong. Bahkan ada sebuah kisah yang sangat masyhur, walaupun dalam riwayat-riwayat penulisan literatur Islam dalam hadis itu belum ada. Ada seorang ahli ibadah pada saat itu, ya diperkirakan seorang Bani Israel. Ini mungkin kisah Israiliyat yang cukup, atau asar atau hikmah, kisah-kisah hikmah yang cukup kita ambil hikmahnya saja. Benar atau salahnya itu wallahu a'lam. Sudah seorang Bani Israel, seorang yang ahli agama, ahli ibadah. Ia diberikan oleh Allah ilham atau wahyu, kalau ia bukan seorang nabi, itu untuk melihat output besok atau final dari usahanya. Jadi diberikan ilham besok ia masuk surga atau neraka. Ternyata ia masuk neraka. Maka bukannya kemudian ia menyesal, kemudian tidak melaksanakan ibadah karena sudah tahu, ya saya masuk neraka, ya sudah saya tidak mau ibadah lagi. Bukan seperti itu kan, tapi setelah mengetahui bahwa ternyata besok dirinya masuk neraka, seorang ahli ibadah tersebut tetap beribadah, tetap sujud yang lama, tetap menangis terseduh-seduh meminta ampunan. Sampai kemudian orang-orang di sekelilingnya itu bertanya-tanya, engkau sudah jelas masuk neraka, kenapa masih saja beribadah, masih saja menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawaban dari seorang tersebut bahwa aku beribadah itu sebagai seorang hamba. Aku hanya taat kepada Tuhanku, tidak mengharapkan aku masuk neraka ataupun surga. Ya, aku pasrah di mana Tuhanku akan menempatkanku. Ya, masalah Tuhanku akan menempatkanku di surga atau neraka itu hak prerogatif Tuhanku. Sehingga tugasku hanya untuk beribadah kepadanya. Makanya setelah mengucapkan hal-hal tersebut dan masih terus beribadah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemurahan dan kerahmannya itu mengganti takdir, ya, yang tadi syaqiyun aw sa'idun, yang awalnya syaqiyun masuk neraka menjadi sa'idun masuk surga. Jadi tidak boleh kemudian kita pesimis, pasrah terhadap takdir. Kita harus terus berusaha merubah takdir kita. Insya Allah apa yang kita usahakan itu pasti kita akan mendapatkannya. Nah, kemudian setelah menjelaskan fase-fase kehidupan, fase-fase kita terbentuk di dalam perut ibu kita, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan tentang konsep istiqomah, yang dimana ini sedikit membuat ngeri tentunya, ya, karena baginda Nabi Muhammad sebelum mengucapkan kalimat-kalimat sebelumnya, Nabi bersumpah, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada Tuhan selainnya. Ini demi Allah. Apa yang diucapkan baginda Nabi? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sungguh ada seorang di antara kalian yang masa kehidupannya itu beramal dengan amalan ahli surga. Jadi kehidupannya dipenuhi dengan amal-amal soleh, ia rajin beribadah, ia rajin bersedekah dan lain sebagainya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai kemudian jaraknya antara dia dengan surga itu hanya satu hasta. Jadi betul-betul sangat dekat sekali, akan tetapi hatta
fayasbiqu alaihil kitab. Kan tapi kemudian takdir berkata lain. Kitab yang tertulis ternyata menyatakan itu tadi, ia sa'idun, mohon maaf, ia syaqiyun, masuk neraka, bukan sa'idun. Sehingga di akhir hayatnya fayamalu bi amali ahlin nar, ia kemudian bermaksiat, ia melenceng kemudian fayadkhuluha, akhirnya ketika ia wafat besok di hari kiamat, ia ternyata masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, ada juga wa inna ahadakum bi'amali hayamalu bi'amali ahlin nar, ada juga orang yang semasa hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Kan tapi hatta ma yakunu bainahu wa bainah illa dhira, sampai kemudian jaraknya dengan neraka itu hanya satu hasta, sama dengan yang tadi. Kan tapi ini jaraknya dengan neraka satu hasta. Kan tapi takdir berkata lain, fayasbiqu alaihil kitab, takdir mendahulinya, kitab mendahulinya, fayamalu bi amali ahlil jannah, ia di akhir hayatnya kemudian mendapatkan hidayah, melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, fayadkhuluha, dan akhirnya dia masuk surga. Nah, di dalam penggalan hadis yang terakhir ini, memang baginda Nabi Muhammad SAW ingin mewanti-wanti kita, ingin membuat kita itu betul-betul bersiap-siap. Untuk apa? Untuk agar kita selalu khawatir dan konsisten tentang ibadah kita. Karena baginda Nabi Muhammad telah bersumpah demi Allah bahwa di antara kita itu mungkin di dalam kehidupan ini merupakan seorang yang alim, sering ke masjid, sering bersedekah, kan tapi kemudian qadarullah, setelah ia di ujung hayatnya, ia ternyata kemudian membangkang, ia belok. Awalnya di jalan yang lurus dan bengkok kepada jalan yang tidak benar, melakukan amal-amalan perbuatan ahli neraka, dan akhirnya dicap, dikategorikan sebagai seorang yang masuk neraka. Ini mengajarkan kepada kita pentingnya konsisten atau istiqomah. Dimana seperti yang kita tahu bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Yang namanya iman itu selalu yazidu, kadang naik, wa yanqus, kadang juga turun. Tidak ada iman yang tetap. Kalau disebutkan iman yang tetap, maka seorang yang alim akan terus alim, seorang yang bermaksiat akan terus bermaksiat. Karena tidak seperti itu. Ada kalanya seorang itu sangat gemar rajin beribadah, dan juga ada kalanya seorang tersebut jatuh ke dalam dosa-dosa. Jadi tugas kita bukan kemudian menyalahkan hukum tersebut, karena memang kita sebagai manusia diberikan free will, free act, kebebasan untuk berkeinginan, untuk bertindak. Maka tugas kita cukup kemudian optimis dan istiqomah dan konsisten. Nah itu karena disebutkan al-istiqamah khairum min alfi karamah. Nah, ini sangat masyhur sekali. Jadi istiqomah itu, konsistensi itu lebih utama dari alfi karamah, dari 1000 karamah sekalipun. Ini dinisbatkan perkataan tersebut kepada Imam Abu Ali al-Juzajani, ya sering kemudian diulang-ulang kembali perkataan beliau oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam An-Nawawi, dan lain sebagainya dalam kitab-kitabnya. Adapun di Fussilat 30 Allah juga pernah berfirman, mengatakan kepada kita, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguh orang-orang yang kemudian mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian ia konsisten beristiqamah, maka tatanazzalu alaihimul malaika, kepadanya diturunkan malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, dan janganlah takut
Janganlah sedih, wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan. Jadi tidak main-main ketika kita memang betul-betul berusaha untuk istiqomah, untuk konsisten, maka itu tadi hadiahnya surga. Jadi tidak melulu kemudian kita menyalahkan takdir, tidak melulu kemudian kita menyalahkan hukum yang ada. Seorang kemudian rajin beribadah kok di finalnya akhirnya blenger atau belok, kemudian akhirnya masuk neraka. Itu memang seperti itu. Penilaian Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada akhir. Karena kalau pendidikan itu penilaiannya itu penilaian formal ya. Penilaian itu dari awal sampai akhir. Semester 1 ujian A, ujian B itu berapa? Kemudian di rata-rata, dijumlahkan. Jadi misal dari semester 1 selalu ranking 1 terus, maka insya Allah masih ranking 1, masih ranking atas. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Penilaiannya itu berdasarkan akhir. Maka ini menjadi tantangan bagi kita untuk kita selalu istiqomah. Bahwa ibadah kita tidak hanya di awal saja kan, tapi terus kita lanjutkan sampai akhir. Seperti itu. Bahkan ada sebuah cerita masyhur tentang seorang pembunuh. Ini diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari ada, riwayat Muslim pun ada. Jadi sahih insyaallah. Jadi ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Nah itu datang kepada seorang ahli ibadah. Ditanya, apakah aku yang telah membunuh 99 orang ini bisa bertaubat? Dosa-dosaku bisa diampuni? Maka ahli ibadah tersebut menjawab, tidak bisa, itu dosa besar sekali. Maka karena kesal mendengar hal tersebut, ahli ibadah itu dibunuh juga. Akhirnya 100 genap 100. Kemudian karena ia merasa menyesal lagi, para pembunuh tersebut merasa menyesal lagi, ia datang kepada ahli ilmu. Dikatakan, bisa ternyata. Bisa, asalkan engkau mau berhijrah dari desamu yang lama ke desa yang baru. Akhirnya ia berhijrah. Nah ternyata di tengah perjalanan ia sudah wafat. Dan Allah Subhanahu wa taala dan kemaharahmannya mengkategorikan pembunuh tersebut masuk surga. Nah itu tadi contoh dari yang terakhir. Jadi setiap kehidupannya itu selalu diselimuti dengan perbuatan kemaksiatan kan, tapi di akhir ternyata mendapatkan hidayah. Nah kita sebagai mungkin seorang yang masih diberi kenikmatan iman dan Islam, wajib menjaganya. Wajib kita konsisten, kita istiqomah. Bukan hanya melulu tentang ibadah kan, tetapi tentang perbuatan-perbuatan yang lain, tentang kegiatan-kegiatan positif yang lain. Kita berolahraga, kita konsistenkan. Kita beramal baik, kita konsistenkan. Kita mengkonsumsi hal-hal yang baik, kita konsistenkan. Sehingga habit yang ada itu bisa terbentuk, sehingga insya Allah konsistensi yang baik itu akan melahirkan akhir yang baik juga. Mungkin sekian pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah yang keempat ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan konsistensi tersebut, sehingga besok di akhir hayat kita masih mendapatkan kenikmatan iman dan juga Islam. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.